Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Nah pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda pastinya dalam Berendo. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tema-tema menarik. Tema kita kali ini membahas terkait dengan pendidikan gratis sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Pak Muhtarimin MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa kali ini juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Pak Zaidal Asmi selaku Kabid PTK Dikbud Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tadi ada kegiatan dari kantor kah Pak? Cukup padat. Cukup padat hari ini ya. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, pendidikan gratis SD dan SMP. Dan pemirsa, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini yang mewajibkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan pendidikan dasar 9 tahun ini secara gratis, baik mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah pertama. Dan ini juga menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Nah, seperti apa saja tantangan dan juga bagaimana penerapan nantinya, kita akan bahas bersama tentunya dalam Berendo kali ini dalam tema pendidikan gratis SD dan SMP. Nah, mungkin ke Pak Zainal Asmi nih, Kabid PTK Dikbud Kota Bengkulu. Pak Zainal, ini seperti apa kalau kita melihat dan menyikapi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan penerapan sekolah gratis gitu yang mewajibkan untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, terkhusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini? Baik. Menyikapi keputusan MK nomor 3 tahun 2005 kemarin, kami pemerintah daerah pada prinsipnya menunggu aturan lanjutan. Iya. Kalau kita lihat itu memang itu MK akan menekankan ke azas keadilan. Karena selama ini BOS itu swasta juga terima, negeri terima. Sementara negeri tidak ada komite, tidak ada pungutan lain. Sementara swasta boleh. Nah ini asas keadilan ini mungkin diharapkan. Kemudian sesuai dengan mempertegas amanat pasal 34 ayat 2 tahun Undang-Undang nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Di Kota Bengkulu sendiri ada 428 TK, 112 SD swasta negeri dan 52 SMP swasta negeri. Untuk menyikapi dari keputusan ini ya Pak, memang kita masih menunggu saat ini. Masih menunggu, karena kalau memang anggaran lagi ke daerah itu yang kami pikirkan, 112 dan 52. Oke, baik. Nah kalau dari Pak Muhtarimin sendiri seperti apa nih selaku kepala sekolah dari salah satu sekolah di SMP Negeri 1 nih ya Pak, menyikapi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kalau dari kepala sekolah ini sendiri sebagai tenaga pendidik yang langsung gitu bergerak di bidangnya, seperti apa melihat sekolah gratis yang nanti akan diterapkan, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta nih nanti ke depan, seperti apa nih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada prinsipnya keputusan MK ini menggelontorkan istilah pendidikan gratis. Ini sebenarnya ada tujuan ya. Ini kalau saya lihat itu tujuannya yang pertama ini untuk meningkatkan aksesibilitas itu pendidikan, kemudian mengurangi kesenjangan pendidikan, kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia. Artinya ketika pendidikan itu bisa digapai oleh siapapun, oleh anak bangsa, itu harapannya tadi meningkat sumber daya manusianya di akhir daripada perjalanan pendidikan. Tetapi tidak serta-merta ini bisa berjalan, karena sebenarnya pendidikan itu makin bermutu itu makin banyak biaya yang harus
dikeluarkan. Hanya saja mungkin masyarakat tertentu yang harus gratis. Tapi sebenarnya biaya pendidikan itu mahal, cuma ditanggung oleh pemerintah gitu. Yeah. Nah, kita mendukung kalau memang itu kebijakan, karena memang tanggung jawab pendidikan itu bagian daripada tanggung jawab negara untuk mencerdaskan anak bangsanya. Tapi untuk dikaji juga, karena kalau ingin berkualitas tentu ada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi pendanaan pendidikan itu sendiri. Apalagi terkait dengan swasta. Kalau swasta tuh dia mungkin banyak hal, mungkin ada penggajian guru segala macam gitu. Mungkin untuk pemerintah daerah ini Pak Zainal, kita menunggu kajian berikutnya kan gitu. Jadi kalau langsung diterapkan nanti malah chaos untuk sekolah-sekolah yang swasta gitu. Ya, artinya kalau kita melihat saat ini, tadi sempat disampaikan sedikit oleh Pak Mutarimin, sebetulnya kalau kita melihat untuk pendidikan sendiri itu biaya dibutuhkan gitu ya Pak, untuk melihat dan juga mengkaji bagaimana kualitas dari pendidikan tersebut. Nah, kalau dari Pak Zainal sendiri, sebetulnya saat ini untuk dukungan dari pemerintah seperti apa Pak kalau untuk pendidikan di Bengkulu? Salah satunya untuk di tingkat dasar ya, SD dan juga SMP nih. Ya, sekarang pendidikan dari BOS itu untuk SD itu ada 900 anak, SMP itu 1.100.000 per anak, itu APBN. Idealnya memang harus ada juga BOSDA dari APBD, dan ada dari sponsor, kemudian ada dari orang tua. Nah ini kalau untuk negeri, orang tua dan sponsor itu nggak berjalan. Cuma nanti di swasta itu dia bukan ASN, guru-gurunya itu yang perlu dipikirkan di pemerintah daerah nanti. Maka ini memang menekankan pemerintah daerah nanti mengharuskan ke sarana prasarananya, kemudian tunjangan gurunya ini bagaimana. Maka kami tunggu tindak lanjut dari SMK ini. Kemungkinan juga ada dana lagi atau BOS itu dibesarkan. BOS itu kalau memang sekarang, kalau dari analisa dari konsultan pendidikan, jika 3.900.000 per orang itu tidak diperlukan lagi dana komite atau dana sponsor masyarakat atau PBD, jadi cukup itu saja. Apakah itu nanti kita nggak tahu, mungkin bisa jadi swasta negeri bisa berjalan. Ya, apakah nanti akan ada penambahan untuk dana BOS itu sendiri gitu ya? Nah, untuk sejauh ini dari dana BOS ini penerapannya kemana gitu Pak untuk yang sudah berjalan? Baik, dana BOS ini selama ini itu untuk 8 standar pendidikan itu. Nah sekarang ini dilema juga bahwa itu aturan baru BOS ya, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2005. Itu untuk honor, biaya honorer itu kalau sebelumnya 50% dari dana BOS boleh. 50%? Ya, sekarang cuma 20%. Maka ini timbul dilema baru, dia aturannya baru keluar sekarang, TMT-nya Januari. Nah, sementara kepala sekolah sudah terlanjur membayar 50% tadi ke guru-guru honor. Maka sekarang akan datang, dia hampir nol itu anggaran dari BOS untuk. Maka mereka kepala sekolah juga berpikir keras dari dana mana gitu untuk menutupi honorer itu. Sementara honorer itu sekarang dia tetap bertahan karena mungkin ada yang lulus P3K, tinggal nunggu proses. Ada yang sudah di dalam Dapodik, sudah ada NPTK, jadi sayang juga dia tinggalkan. Nah, sekarang hampir 80% sudah diproses untuk P3K. Kita sudah mengeskakan 955 orang dari 1.101 honor BOS itu. Nah sekarang sudah diasalkan dan sudah berjalan dan sudah tahap 2. Nah sekarang ada lagi yang baru lulus. Nah, itu mudah-mudahan tetap penggajiannya dari DAO dari APBN. Kalau itu dikembalikan daerah lagi saya nggak tahu juga nanti. Kita lihat nanti bagaimana. Mudah-mudahan P3K itu dibayar tetap dari APBN. Oke, ini yang menjadi kekhawatiran sebetulnya untuk ke depan seperti apa gitu ya Pak. Kalau memang sebelumnya dari dana BOS hampir 50% gitu ya, dan ini akhirnya dikurangi. Nah kalau dari SMP Negeri 1 sendiri saat ini seperti apa Pak penerapan dari dana BOS sendiri di sekolah? Ya dana BOS itu ya memang diperuntukkan itu sesuai dengan jenis BOS yang ada gitu kan. Di antaranya itu ada yang tadi menyikapi 8 standar pendidikan, standar kelulusan, prasarana, kemudian standar pendidikan, tenaga pendidikan, standar isi, dan lain sebagainya. Itu ada 12 item. Nah, salah satu di antaranya honor. Nah, saya ketika kita mengambil tema hari ini tentang pendidikan gratis, jadi honor itu kan nggak mungkin tidak dibayar. Perlu dipikirkan juga. Perlu dipikirkan, apalagi dengan ada aturan bahwa
dari 50% waktu COVID itu Iya. boleh membayar honor. Saat ini hanya 20%. dibolehkan 20% atau pengurangan 30% dari jumlah dana yang tersedia. Ya kalaupun di suatu satuan pendidikan itu honornya masih banyak, tentu ini akan kewalahan. Sementara ini sudah berjalan 1 semester, 6 bulan ya. Artinya ketika mau sampai ke bulan Desember itu harus 6 bulan lagi ya. Kalaupun sudah hampir atau lebih dari 20%, ini kan persoalan. Sementara di Juknis itu maksimal 20%. Maksimal 20%. Nah, sementara kalau kini sudah tercapai 20%, lalu 6 bulan ke depan gimana gitu. Iya, iya. Nah, ini yang perlu ada kajian khusus. Kalau saya berprinsip bahwa pendidikan yang gratis itu tidak harus untuk semua kalau menurut saya. Ini kalau memang yang mampu untuk membantu, karena memang tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab bersama, Iya, bukan iya. hanya pemerintah gitu. Ya mestinya bisa dikaji ulang gitu ya, Iya, untuk dikaji melihat ulang. kebutuhan juga. Betul, jadi dunia usaha bisa Ya. terlibat, mungkin dia ada CSR-nya, ada. Lalu yang lain-lain, orang tua yang mungkin mampu untuk membantu, kenapa tidak gitu. Ya, Ya. baik. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.